Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Nabi Adam alaihissalam, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan Nabi Adam dari Syed yang mendapat kenabian. Nabi Idris adalah manusia pertama di muka bumi yang menulis dengan kolam atau pena. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Idris masih mendapati masa Nabi Adam 308 tahun. Nabi Idris alaihissalam adalah salah seorang rasul yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Nabi Idris alaihissalam adalah salah seorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Beliau diyakini sebagai nabi kedua setelah Adam alaihissalam dan sebelum Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Idris alaihissalam bernama Yarid dan ibunya bernama Barkanah. Istri Nabi Idris bernama Adanah dan beliau memiliki anak bernama Metuselah yang nantinya akan menjadi kakek dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini berarti Nabi Idris alaihissalam adalah kakek buyut dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Idris lahir di Babylon, sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan Irak. Sebelum beliau menerima wahyu, beliau mengikuti aturan yang diwahyukan kepada Nabi Syed. Ketika Nabi Idris alaihissalam tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepadanya kenabian. Literatur Islam juga menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat sebagai nabi pada usia sekitar 40 tahun, dan di masa beliau hiduplah orang-orang mulai menyembah api. Nama aslinya Nabi Idris alaihissalam adalah Hunuk, dan dalam istilah bahasa Arab adalah Akhnuk. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan ke-6 dari Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Mahlan bin Qainan bin Anufi bin Syed bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Syed. Menurut sejarah, beliau terlahir 1000 tahun dari Nabi Adam alaihissalam wafat. Disebut Idris karena berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Hal ini karena Nabi Idris alaihissalam sangat terampil dalam mempelajari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa mudanya, Nabi Idris alaihissalam sangat rajin belajar. Ia berguru kepada Nabi Syed dan belajar membaca sahifah atau juga dikenal dengan suhuf. Tak hanya itu, rasa keingintahuannya yang tinggi membuat Nabi Idris alaihissalam menjadi orang pertama yang belajar literasi, mulai dari menulis, membaca, dan menggunakan pena. Nabi Idris alaihissalam disebut juga sebagai bapak ilmu pengetahuan. Para nabi dan rasul selanjutnya juga mewariskan ilmu literasi dari para pendahulunya untuk bekal hidup bagi umat manusia, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak peradaban dan bapak para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian dalam segala bidang ilmu pengetahuan, di antaranya yaitu ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu medis, dan lain sebagainya. Ia juga pandai menunggangi kuda, karena pada masa itu hanya sedikit orang yang dapat menunggang kuda. Ia pula tercatat sebagai orang pertama yang bisa menjahit pakaian dari kulit binatang yang dibuatnya secara sederhana sebagai penutup aurat, sementara orang-orang masih mengenakan daun. Saat tidak ada umatnya yang dapat menulis dan membaca, beliau pandai dalam hal kelangkaan itu. Karena kemampuannya dalam membaca, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 suruf kepadanya yang berupa petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu keturunan Qabil dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipercaya untuk menegakkan agama Allah dan mengajarkan tauhid, menyembah Allah Ta'ala, memperbaiki akhlak umatnya, serta memberikan pedoman hidup bagi para pengikutnya agar selamat di dunia dan akhirat. Beliau juga memiliki kesabaran yang luar biasa dalam ketaatannya kepada Allah. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh." Nabi Idris alaihissalam adalah seorang yang tidak pernah lupa dalam beribadah kepada Allah. Meskipun beliau selalu sibuk dalam menghadapi tugas-tugas hariannya, sehingga Allah memberikan derajat tinggi kepadanya. Beliau merupakan seorang yang gagah berani, yang memiliki kekuatan luar biasa, sehingga diberi julukan Asadul Usud
yang artinya singa dari segala singa. Atas keistimewaannya tersebut, Allah memuji Nabi Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, termasuk Nabi Idris, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dan bersujud dan menangis." Dalam riwayatnya, Nabi Adam alaihissalam pernah mendapat kesempatan untuk berkenalan dan bersahabat dengan malaikat Israel. Sampai akhirnya beliau meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya dan menghidupkannya kembali. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan itu pun dipenuhi. Setelah itu, beliau juga mempunyai keinginan untuk melihat surga dan neraka yang akhirnya dipenuhi juga. Maka tatkala beliau hampir dekat dengan neraka, beliau pingsan karena bertemu dengan malaikat Malik, penjaga pintu neraka yang amat seram dan menakutkan. Beliau tidak sanggup melihat dan menyaksikan segala siksaan di dalam neraka. Dan ketika beliau melihat surga, disambut dengan malaikat Ridwan yang santun dan ramah serta berwajah tampan, beliau pun hampir pingsan karena terpesona dengan keindahan surga dan sangat menakjubkan yang tidak pernah ia bayangkan dan tidak pernah ia temukan di dunia. Di masa Nabi Idris alaihissalam, semua orang adalah muslim. Tidak ada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan, Nabi Idris alaihissalam meninggalkan tanah kelahirannya karena sejumlah besar umatnya terus melakukan perbuatan dosa, meskipun beliau telah berusaha melarangnya. Sejumlah pengikutnya ikut pergi bersama Nabi Idris alaihissalam. Demikianlah mereka hijrah dan akhirnya sampai di Mesir. Semasa hidupnya, Nabi Idris selalu taat dan tulus kepada Allah. Ia berjuang untuk melawan kaum pengikut Qabil yang sering berbuat kerusakan dan korupsi. Atas perintah Allah, ia berjihad dengan mengumpulkan pasukan untuk memerangi pembangkang Allah. Atas perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikannya tempat yang mulia, di mana ia akan selalu dilimpahi kebaikan sebanyak orang yang diajaknya berperang sampai akhir hayatnya. Namun, karena terlalu senang berbuat baik, Nabi Idris alaihissalam meminta malaikat pencabut nyawa untuk memanjangkan umurnya. Ia merasa tugasnya belum usai, namun umurnya sudah begitu tua. Ia memutuskan untuk berbicara kepada seorang malaikat yang menemuinya, lalu dibawanya ia menuju langit keempat. "Wahai malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris ingin mengetahui jika ia masih boleh hidup di bumi beberapa waktu lagi," ujar malaikat yang membawa Nabi Idris. Mendengar itu, malaikat pencabut nyawa terkejut dan menanyakan keberadaan Nabi Idris. "Dan sekarang, di mana Idris?" tanyanya. "Di punggungku," jawab malaikat itu kembali. "Sungguh sebuah keajaiban. Aku diberikan perintah oleh Allah untuk menempatkan Idris di langit keempat. Aku terus berpikir bagaimana bisa aku bawa dia kemari sedangkan ia berada di bumi. Maha suci Allah, dialah yang membawanya kemari," itu malaikat pencabut nyawa. Kemudian diambilnya ruh Idris dan disemayamkan di langit keempat. Dialah dia sebagaimana ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan bahwa pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam pada langit keempat. Seperti dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, "Aku dibawa naik ke langit keempat. Jibril minta dibukakan. Ada yang bertanya, 'Siapa ini?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanya lagi, 'Siapa bersamamu?' 'Muhammad,' jawab Jibril. Ditanya, 'Apakah ia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Ia telah diutus.' Kami pun dibukakan. Ternyata di sana ada Nabi Idris alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kami mengangkatnya pada tempat atau martabat yang tinggi." Sekian dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Tunggu notifikasi dari channel kami berikutnya ya. Insyaallah kami akan menceritakan kisah Nabi selanjutnya setelah Nabi Idris alaihissalam, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jika ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحياة